Halo Sobat Kalbemet, kembali lagi dengan saya, Dr. Leon. Sobat Kalbemet, pernah nggak habis olahraga, capek banget, besoknya bangun-bangun, aduh dadanya sakit, gerak dikit aja susah. Atau waktu habis makan banyak, aduh tiba-tiba dadanya nyeri, panas seperti terbakar. Udah gitu, tiba-tiba ada teman lagi cicilan handphone, makin sakit aja rasanya dada ini. Apa jangan-jangan kena serangan jantung ya? Eits, tunggu dulu. Nyeri dada itu ternyata penyebabnya sangat beragam. Ada 5 penyebab utama nyeri dada, yaitu masalah otot dan tulang, pencernaan, pernapasan, jantung, dan psikologis. Penasaran kan sama penyebab-penyebab nyeri dada ini? Yuk kita simak bareng-bareng yang satu ini. Pertama, ternyata penyebab nyeri dada yang paling sering adalah nyeri dada yang berkaitan dengan otot dan tulang yang membentuk dinding dada kita. Oleh karena itu, nyeri dada ini juga dikenal dengan istilah chest wall pain. Ada 4 ciri dari nyeri dada berkaitan dengan otot dan tulang, yaitu adanya ketegangan otot yang dekat dengan tempat yang mengalami nyeri, terasa seperti tersengat, diperberat dengan sentuhan atau perabahan, dan tidak disertai batuk. Nyeri dada berkaitan dengan otot dan tulang ini bisa disebabkan karena trauma fisik, misalnya benturan pada dada yang menyebabkan cedera pada otot atau tulang dinding dada. Selain itu, juga seringkali terjadi setelah berolahraga yang menggunakan otot dada. Contohnya adalah push up. Untungnya, nyeri dada berkaitan dengan otot dan tulang ini pada umumnya merupakan kondisi yang ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya. Nyeri setelah olahraga dapat mereda dengan istirahat dan obat-obatan pereda nyeri bila diperlukan. Nyeri berhubungan dengan olahraga juga dapat dicegah dengan melakukan pemanasan dengan stretching terlebih dahulu. Namun, bila nyeri dada terjadi akibat benturan pada dada, sebaiknya diperiksakan dulu ke dokter untuk mengevaluasi cedera yang mungkin terjadi. Kedua, penyebab nyeri dada yang juga sering ditemukan adalah gastroesophageal reflux disease, atau lebih sering dikenal dengan singkatannya, yaitu GERD. Sewaktu menelan, makanan masuk ke esofagus atau kerongkongan dan masuk ke lambung untuk dicerna. Di antara kerongkongan dan lambung terdapat katup yang disebut sphincter, yang hanya membuka ketika makanan masuk ke lambung dan kemudian setelahnya menutup untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Ketika sedang mengalami GERD, sphincter yang seharusnya menutup itu melemah dan terbuka, sehingga isi lambung, yaitu makanan dan juga asam lambung, bisa mengalami reflux atau naik kembali ke kerongkongan, sehingga menimbulkan iritasi kerongkongan dan muncullah nyeri dada. Apabila tidak diobati dan peristiwa ini terulang terus-menerus, maka bisa berbahaya karena dapat menimbulkan kanker kerongkongan. 2 ciri khas utama dari GERD adalah nyeri dada terasa panas seperti terbakar yang lokasinya di tengah dada dan disertai oleh mulut yang terasa asam atau pahit. Selain itu, GERD juga dapat disertai keluhan rasa tidak nyaman di perut bagian atas seperti nyeri ulu hati. Nah, untuk mengatasi GERD, pertama-tama perlu dihindari makan dalam jumlah terlalu banyak atau segera berbaring setelah makan. Hindari juga makanan-makanan yang terlalu asam dan pedas. Minum obat-obatan untuk meredakan asam lambung sesuai dengan anjuran dokter, dan apabila diperlukan untuk mengevaluasi kondisi kerongkongan juga dapat dilakukan tindakan endoskopi. Gimana Sobat Kalbemet? Masih penasaran sama GERD? Bisa nonton video ini juga ya! Ketiga, masalah pernapasan tertentu dapat menyebabkan nyeri dada yang khas yang disebut nyeri dada pleuritik. Suatu nyeri dada yang berkaitan dengan masalah pleura, yaitu selaput yang membungkus paru-paru kita. Nyeri dada pleuritik terasa tajam seperti ditusuk atau terbakar yang mendadak dan berat dan dipicu oleh menarik atau membuang napas. Penyebab nyeri dada yang satu ini memang tidak sesering yang sebelumnya kita bahas, tetapi harus berhati-hati karena mungkin sekali bisa berkaitan dengan gangguan pernapasan atau jantung yang serius.
Beberapa masalah pernapasan yang dapat menyebabkan nyeri dada pleuritik adalah emboli paru, pneumonia, pneumotoraks, dan infeksi virus. Emboli paru terjadi ketika pembuluh darah di paru-paru tersumbat oleh gumpalan darah. Gumpalan darah ini biasanya terbentuk pada pembuluh darah di kaki, tetapi kemudian terbawa aliran darah ke paru-paru. Pasien yang mengalaminya akan merasa nyeri dada dengan rasa sesak yang hebat dan mendadak, dan kadang-kadang ada batuk darah. Sementara itu, pneumonia adalah infeksi pada paru-paru yang selain bisa menimbulkan nyeri dada, terutama menunjukkan gejala batuk, sesak, dan demam. Berikutnya, pneumotoraks adalah mengempisnya paru-paru yang bisa disebabkan oleh berbagai hal. Salah satu yang sering terjadi adalah setelah terjadi benturan yang kuat pada dinding dada atau luka tusuk. Terakhir, nyeri dada pleuritik juga dapat disebabkan oleh infeksi virus pada pleura. Di luar penyakit-penyakit pernapasan tersebut, nyeri dada pleuritik juga bisa disebabkan oleh gangguan jantung, yaitu perikarditis, di mana selaput yang membungkus jantung mengalami peradangan. Oleh karena itu, bila Sobat Kalbemed mengalami nyeri dada seperti ini, dianjurkan untuk segera berkonsultasi, karena perlu penanganan khusus sesuai dengan penyebabnya. Keempat, nyeri dada tentunya sangat identik di pikiran kita dengan serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Kurangnya aliran darah ke otot jantung karena penyempitan atau sumbatan pembuluh darah koroner dapat menyebabkan otot jantung kekurangan oksigen. Kondisi ini dikenal dengan istilah penyakit jantung koroner. Penyumbatan total pembuluh darah koroner dapat menyebabkan serangan jantung dengan gejala yang lebih berat dan terjadinya kerusakan otot jantung secara permanen. Nyeri dada yang berkaitan dengan kurangnya aliran darah ke jantung disebut juga angina pectoris yang mempunyai beberapa ciri khas. Pertama, nyeri yang dirasakan seperti tertindih benda berat atau diremas di tengah atau sebelah kiri dada. Kedua, nyeri seringkali dirasakan menjalar sampai ke leher, ke rahang, ke bahu, atau lengan, biasanya pada sisi kiri. Ketiga, nyeri umumnya dicetuskan dan diperberat oleh aktivitas fisik dan dapat mereda dengan istirahat. Namun, bila penyumbatan pembuluh darah koroner cukup berat, nyeri dada dapat tetap dirasakan walaupun sudah beristirahat. Sebagai tambahan, nyeri dada sering disertai oleh keringat dingin, mual, atau muntah. Walaupun serangan jantung lebih sering terjadi pada usia yang lebih tua, yaitu usia lebih dari 55 tahun pada laki-laki dan 65 tahun pada perempuan, tetap saja serangan jantung ini juga bisa terjadi pada usia yang lebih muda, sehingga Sobat Kalbemed harus waspada dengan ciri khas nyeri dadanya. Bila terjadi, sebaiknya penderitanya segera dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya untuk diperiksa dan dilakukan pertolongan segera. Kelima, satu lagi penyebab nyeri dada ternyata tidak hanya karena masalah medis loh, tetapi juga dapat berhubungan dengan masalah psikologis. Pasien dengan gangguan cemas, terutama yang mengalami serangan panik, dapat mengalami nyeri dada secara tiba-tiba. Biasanya penderitanya tiba-tiba merasa sangat cemas atau ketakutan, merasa sesak dan napasnya menjadi terengah-engah, dan kemudian dapat disertai dengan jantung berdebar dan juga nyeri dada. Untuk memastikan bahwa hal yang terjadi tersebut adalah serangan panik, tentunya perlu evaluasi lebih lanjut dari psikolog atau psikiater. Penanganan serangan panik dapat dilakukan dengan pemberian obat-obatan dari psikiater yang dilengkapi juga dengan psikoterapi. Bagaimana Sobat Kalbemed? Ternyata nyeri dada nggak cuma karena serangan jantung ya, tapi penyebabnya bisa beragam dan masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Jadi, kalau Sobat Kalbemed mengalami nyeri dada, jangan lupa konsultasikan ke dokter untuk menentukan penyebabnya. Apakah Sobat Kalbemed pernah mengalami nyeri dada? Komen di bawah ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan komen video ini, serta subscribe channel YouTube Kalbemed. Ikuti terus untuk mendapatkan informasi yang paling update tentang kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Kalbemed.